Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para santri kelas 12 yang berbahagia, alhamdulillah kembali pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian atau pembelajaran As-Sirah An-Nabawiyah bagian kedua yang insya Allah akan kita mulai dari halaman atau pada halaman 78 yang berjudul Awamilus Sabri was Sabat, faktor-faktor yang menguatkan kesabaran, ketabahan dan keteguhan hati dari para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huna yaqiful halimu hayrana wa yatasaalu uqala'ur rijali fima bainahum. Orang yang masih memiliki perasaan tentu akan bertanya, dan orang-orang yang berakal tentu tak habis pikir. Ma hiyal asbab wal awamilul lati balagat bil muslimina ila hadhil ghayatil quswa wal haddil mu'jizi minats sabat. Apa sebab dan faktor yang dimiliki orang-orang muslim sampai batasan ini, serta mengapa mereka masih tabah? Kaifa sabaru ala hadhil ittihadatil lati taqsha'irru li sama'ihal juludu wa tarjufu lahal af'idatu. Bagaimana mungkin mereka bisa bersabar menghadapi berbagai macam tekanan yang bisa membuat kulit merinding dan hati bergetar hanya dengan mendengarkannya saja. Wa nazaran ila hadzal ladzi yatakhalajul quluba. Karena pertanyaan-pertanyaan yang mengusik hati inilah nara an nusyira ila ba'di hadhil awamili wal asbabi isyaratan abiratan basitah. Maka kami merasa perlu mengisyaratkan secara ringkas beberapa faktor dan sebab tersebut. Sebab pertama, inna sababar ra'isiyya fi dhalika awalan wa bidzati huwal imanu billahi wahdah wa ma'rifatuhu haqqal ma'rifah. Sebab pertama adalah, poin pertama adalah iman kepada Allah. Sebab yang paling pokok adalah iman kepada Allah semata dan mengetahuinya dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Fal imanul jazimu idza khalatat basyashatuhul quluba yazinul jibala wala yatish. Artinya, iman yang mantap disertai keteguhan hati bisa disejajarkan dengan sebuah gunung yang tidak bisa diusik. Wa inna sahiba hadzal imanil muhkami wa hadzal yaqinil jazimi yara mata'ibad dunya mahma kathurat wa kaburat wa tafaqamat wa ishtaddat yaraha fi jambi imanihi tahaliba a'imatan fauqa sailin jarifin ja'a liyaksira sududal mani'ata wal qila'al hasinata. Orang yang memiliki iman yang kuat dan keyakinan yang mantap seperti ini melihat mata'ibad dunia, melihat kesulitan dunia seperti apapun beratnya dan banyaknya, tak ubahnya riak-riak buih di atas aliran sedikit air yang akan menjebol bendungan yang amat kokoh. Fala yubali bi syai'in min tilkal mata'ibi. Dia tak ambil peduli terhadap kesulitan-kesulitan tersebut. Amama ma yajiduhu min halawati imanihi wa tarawati id'anihi wa basyashati yaqinihi. Karena dia telah mendapatkan manisnya iman dan kegembiraan keyakinan. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a
Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Surah Ar-Ra'd ayat 17. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardh. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Yang kedua atau faktor kedua dari hal-hal yang menguatkan kesabaran, ketabahan dan keteguhan hati kaum muslimin, wa yatafarra'u min hadzal sababil wahidi asbabun ukhra tuqawwi hadzal sabata wal musabarata wa hiya. Dari satu faktor di atas yang kita bacakan tadi sudah meragamkan faktor-faktor lain yang sekaligus menguatkan kesabaran dan ketabahan tersebut. Yang kedua adalah qiyadatun tahwi ilaihal afidah. Sosok pemimpin yang bisa menyatukan hati manusia. Faqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin. Wa huwa al-qaidul a'la, beliau adalah seorang pemimpin dan komandan tertinggi lil ummatil islamiyah, bagi umat Islam. Bal walil basyariyati jam'a, bahkan beliau pemimpin bagi seluruh umat Islam atau bagi seluruh manusia. Yatamatta'u min jamalil khuluqi wa kamalin nafsi wa makarimil akhlaqi wasyiyamin nabilati wasyama'ilil karimati. Beliau memiliki perawakan badan yang bagus, jiwa yang sempurna, akhlak yang mulia, ciri-ciri yang menawan, sifat-sifat yang terhormat. Bima tatadzadzabu ilaihil qulubu wa tatafanadunahun nufusu, yang mana mampu menawan hati dan membuat jiwa manusia tunduk kepada beliau. Wa kanat ansibatuhu minal kamalil alladhi yu'syaqu lam yurzaq bimithliha basyarun. Perawakan dan penampilan beliau benar-benar sempurna, tak seorang pun yang menyamainya. Wa kana ala a'la qimmatin min asy-syarafi wan nubli wal khairi wal fadli. Ditambah lagi dengan kemuliaan, kecerdasan, kebaikan, keutamaan, amanah, kejujuran dan segala hal yang baik yang ada pada diri beliau. Wa kana minal 'iffati wal amanati was sidqi wa min jami'i subulil khairi ala ma lam yatamara wa lam yashqa fihi a'da'uhu fadlan an muhibbihi wa rufaqaihi. Musuh pun mengakui hal tersebut, hal-hal yang baik yang ada pada diri Nabi kita, terlebih lagi rekan-rekan dan orang-orang yang mencintai beliau. La tasduru minhu kalimatun illa wa yastayqinuna sidqaha. Tidak ada satu kata pun yang dinyatakan seseorang kecuali pasti mengakui kebenaran semua ini. Ijtama'a salasatu nafarin min Quraisyin. Suatu kali ada 3 orang Quraisy, yaitu Abu Jahal, Abu Sufyan dan Al-Akhnas bin Syuraik. Kana qad istama'a kullu wahidin minhum ila al-Qur'ani sirran an sahibaihi, summan kasyafa sirruhum. Yang secara sembunyi-sembunyi mencuri dengar ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang satu tidak tahu apa yang dilakukan 2 temannya yang lain. Fasa'ala ahadum Aba Jahlin wa kana min ulaika salasati. Tetapi kemudian perbuatan mereka itu terbongkar. Salah seorang di antara mereka bertanya kepada Abu Jahal, "Ma ra'yuka fima sami'ta min Muhammad?" Apa pendapatmu tentang apa yang engkau dengar dari Muhammad?
Faqala madza sami'ta? Lalu ia berkata, apa yang engkau dengar dari Muhammad? Tanaza'na nahnu wa banu Abdi Manafin asy-syarafa. Kami dan Bani Abdi Manaf saling bersaing untuk merebut simpati. At'amu fa'at'amna, wa hamalu fahamalna, wa a'tau fa'ataina. Mereka memberi makan dan kami pun berbuat hal yang sama. Mereka membawakan barang dan kami pun berbuat hal yang sama. Mereka memberi orang lain dan kami pun berbuat hal yang sama. Hatta idza tahadaina 'ala ar-raqbi wa kunna kafarasai rihanin. Sehingga tatkala kami saling membagi hasil dalam kafilah dagang dan kami tak ubahnya kuda-kuda yang digadaikan. Qalu lana nabiyyun ya'tihil wahyu minas sama. Mereka berkata, kami mempunyai seorang nabi yang mendapat wahyu dari langit. Pamata nudriku hadhihi. Lalu kapan kita bisa menyadari hal ini? Wallahi la nu'minu bihi abadan wa la nusaddiquhu. Demi Allah kami sama sekali tidak akan beriman kepadanya dan tidak pula membenarkannya. Wa kana Abu Jahlin yaqul ya Muhammad, inna la nukadzibuka walakin nukadzibu bima ji'ta bih. Abu Jahal pernah berkata, wahai Muhammad, kami tidak mendustakan dirimu, tetapi kami mendustakan apa yang engkau bawa. Lalu Allah menurunkan ayat, fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina biayatillahi yajhadun. Surah Al-An'am ayat 33. Mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu wahai Muhammad, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Wa gamazahul kuffaru yauman salasa marrat. Suatu hari beliau disakiti orang-orang kafir sebanyak 3 kali. Faqala fi tsalisati, pada kali ketiga beliau bersabda, ya ma'syara Quraisy, wahai semua orang Quraisy, ji'tukum bidzabhi, aku datang kepada kalian membawa korban. Fa akhadathum tilkal kalimatu. Kata-kata Nabi ini mengiang-ngiang di benak mereka. Hatta inna asyaddahum adawatan yarfa'uhu bi ahsani ma yajidu hatta inna asyaddahum adawatan yarfa'uhu bi ahsani ma yajidu 'indah. Sehingga orang yang sangat terpengaruh sabda beliau ini benar-benar berupaya mencari cara yang paling baik untuk menghibur dirinya. Walamma alqau alaihi sala jazurin, tatkala mereka melontarkan isi perut binatang yang sudah disembelih, wa huwa sajidun da'alaihim, ketika Nabi selagi dalam keadaan sujud, maka beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka tadi. Fadhahaba anhumud dhahiku wasawarahumul hammu wal qalaqu wa aikanu annahum halikun. Tawa mereka langsung berhenti dan dibayangi perasaan takut dan gelisah dengan disertai keyakinan bahwa mereka pasti akan binasa. Wada'a ala Utaibah bin Abi Lahab. Beliau juga pernah mendoakan kecelakaan bagi Utbah bin Abi Lahab. Falam yazal ala yaqinin min liqa'i ma da'a bihi alaihi. Dia tetap merasa yakin akan tertimpa kecelakaan seperti doa Nabi kita. Hatta innahu hina ra'al asada qala. Maka tatkala Utbah bin Abi Lahab ini melihat singa selagi pergi ke negeri Syam, dia berkata, qatalani wallahi Muhammad wa huwa bi Makkah. Demi Allah, singa itu pasti akan membunuhku sementara Muhammad berada di kota Mekah. Benar saja singa itu tidak memangsa orang lain dan justru hanya memangsa diri Utbah bin Abi Lahab. Wa kana Ubay bin Khalaf yatawa'aduhu bil qatli. Pernah juga Ubay bin Khalaf mengancam akan membunuh Nabi. Faqala, namun beliau bersabda, bal ana aqtuluka insyaallah,
akulah yang akan membunuhmu wahai Ubay bin Khalaf insyaallah. Falamma ta'ana Ubayyan fi unuqihi, tatkala beliau menggoreskan senjata di leher Ubay yauma Uhudin, pada waktu perang Uhud, wa kana khadashan ghaira kabirin, dan hanya berupa goresan yang kecil saja. Kana Ubayyun yaqulu, maka Ubay bin Khalaf berkata, innahu qad kana qala li bi Makkah ana aqtuluka. Maka si Ubay tadi berkata, waktu di kota Mekah, waktu di Mekah dulu dia pernah berkata kepadaku, akulah yang akan membunuhmu. Fa wallahi law basaqa alayya laqatalani wa sayati. Demi Allah, andaikan saja Nabi meludahiku, tentu ludahnya sudah bisa membunuhku. Kiranya sampai di sini saja dulu pembelajaran Sirah Nabawiyah kita pada kesempatan yang kedua kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang membacakan dan kalian semua. Salah hilap mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.